Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Yuna Lansarimani. Saya Fadila Dinda Mutiara. Saya Zaldi Ruliansyah. Saya Ronaldo Firwanda. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Selamat menyaksikan. India memiliki ekonomi yang berada dalam urutan ke-10 dalam konversi mata uang dan ke-4 terbesar dalam PPP. Dia memiliki rekor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sekitar 8% pada 2003. Dikarenakan populasinya yang besar, namun pendapatan per kapita India berdasarkan PPP hanya sebesar 262 US dollar, berada di urutan ke-125 oleh Bank Dunia. Ekonomi India dulunya banyak tergantung dari pertanian, namun sekarang ini hanya menyumbang kurang dari 25% dari PDB. Industri penting lainnya termasuk pertambangan, petroleum, pengasahan berlian, film, tekstil, teknologi informasi, dan kerajinan tangan. Kebanyakan daerah industri India berpusat di kota-kota utamanya. India termasuk produk pertanian, tekstil, batu berharga, dan perhiasan, jasa perangkat lunak, dan teknologi hasil teknik kimia dan hasil kulit, sedangkan komoditas impornya adalah minyak mentah, mesin, batu berharga, pupuk, serta kimia. Kesehatan di India mengalami tantangan dan peluang yang besar. Mengingat populasi India mencapai 1,38 miliar, India merupakan negara terpadat kedua di dunia dan termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. India merupakan pusat industri farmasi dan bioteknologi, di mana terdapat banyak ilmuwan kelas dunia serta pusat uji klinis. Namun India menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang menakutkan, seperti kekurangan gizi anak, tingginya angka kematian bayi dan ibu, peningkatan penyakit tidak menular, tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas, dan masalah kesehatan lainnya. India memiliki salah satu demografi anak-anak yang menderita kekurangan gizi tertinggi di dunia. Dikatakan 2 kali lipat dari Afrika Sub-Sahara dengan konsekuensi yang mengerikan. Indeks kelaparan global India dalam peringkat 67,80 negara dengan situasi kelaparan terburuk, menempatkannya bahkan di bawah Korea Utara atau Sudan. 44% anak di bawah usia 5 tahun memiliki berat badan kurang, sedangkan 72% bayi mengalami anemia. Diperkirakan 1 dari setiap 3 anak kurang gizi di seluruh dunia tinggal di India. Hukum pribadi India cukup rumit, dengan masing-masing agama menganut hukumnya sendiri yang spesifik. Di sebagian besar negara bagian, pendaftaran pernikahan dan perceraian tidak wajib. Hukum terpisah mengatur umat Hindu termasuk Sikh, Jain dan Buddha, Muslim, Kristen, dan pengikut agama lainnya. Pengecualian untuk aturan ini adalah di negara bagian Goa, di mana kode sipil yang seragam diberlakukan, di mana semua agama memiliki hukum tentang pernikahan, perceraian, dan adopsi. Dalam penilaian reformis besar pertama selama dekade terakhir, Mahkamah Agung India melarang praktik Islam, talak 3 atau perceraian dengan mengucapkan kata talak 3 oleh suami. Putusan Mahkamah Agung India yang penting disambut baik oleh para aktivis perempuan di seluruh India. Sistem kasta India adalah salah satu bentuk stratifikasi sosial tertua di dunia yang bertahan. Sistem kasta ini mengkategorikan orang Hindu saat lahir, mendefinisikan tempat mereka dalam masyarakat, pekerjaan, apa yang dapat mereka lakukan, dan siapa yang dapat mereka nikahi. Sejak
Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 131,437 ribu penduduk daerah istimewa Yogyakarta yang dikategorikan memiliki masalah sosial. Sebagian besar 26,28% fakir miskin, 24,9% anak terlantar, 22,67% keluarga dengan rumah tidak layak huni, 10,35% wanita rentan masalah sosial dan sisanya 15,5% gelandangan, pengemis, anak nakal, anak jalanan, anak balita terlantar, gelandangan wanita tunasusila, korban narkoba dan ex-napi. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut merupakan satu keterkaitan permasalahan yang masing-masing memiliki timbal balik negatif. Misalnya, keadaan fakir miskin yang dapat mempengaruhi terhadap keadaan psikologis, keadaan sosial, dan berbagai permasalahan lainnya, baik pada masyarakat yang secara langsung merasakan hal tersebut maupun masyarakat secara luas. Tidak hanya pemerintah, sejumlah elemen masyarakat yang dibingkai dalam lembaga kesejahteraan sosial sebagai organisasi nirlaba, termasuk di dalamnya individu dengan semangat filantropi maupun charity, juga turut andil dalam pembenahan kesejahteraan sosial di Indonesia. Sebagai organisasi nirlaba yang aktif berkontribusi dalam membantu kesejahteraan sosial di Indonesia, lembaga kesejahteraan sosial juga terus mengalami peningkatan. Data Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya menyebutkan bahwa terdapat 366 lembaga kesejahteraan sosial yang tersebar di 5 kabupaten atau kota. Di Indonesia terdapat beberapa masalah kesehatan penduduk yang masih perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh dari semua pihak. Antara lain anemia pada ibu hamil, kekurangan kalori protein pada bayi dan anak, kekurangan vitamin A pada anak, anemia pada kelompok mahasiswa, anak-anak usia sekolah, serta bagaimana mempertahankan dan meningkatkan cakupan imunisasi. Permasalahan tersebut harus ditangani secara sungguh-sungguh karena dampaknya akan mempengaruhi kualitas bahan baku sumber daya manusia Indonesia pada masa yang akan mendatang. Pemerintah Indonesia telah melakukan usaha dalam mengatasi kesehatan, seperti mendirikan puskesmas dengan biaya terjangkau, memberikan masyarakat kartu sehat yang akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Sampai saat ini masih banyak masalah kesehatan di Indonesia yang harus diselesaikan. Namun dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, masalah-masalah tersebut pasti bisa diatasi. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi adalah perangkat yang digunakan suatu negara untuk mengelola faktor ekonomi dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya melalui unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi guna menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Bisa dikatakan sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah serta mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis sistem ekonomi yaitu yang pertama sistem ekonomi tradisional. Jenis pertama dari sistem ekonomi adalah sistem ekonomi tradisional. Aktivitas ekonomi pada sistem ini berhubungan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Sistem ini identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Tujuan utama dari sistem ekonomi ini sendiri hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakatnya yang terpenuhi bukan mencari keuntungan. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Sesuai namanya, sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi yang terpusat. Sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi, mulai dari peralatan hingga fasilitasnya. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal. Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal diantaranya hak milik atas alat produksi, tangan perorangan, harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan komando yang mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang juga berarti garis antara peran mutlak negara, kolektif, dan peran menonjol individu. Indonesia menganut sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum Eropa, yaitu hukum sipil,
hukum agama, dan hukum adat. Keseluruhan hukum tersebut dimuat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum perdata dan pidana di Indonesia umumnya berbasis pada sistem hukum Eropa, khususnya hukum Romawi Belanda. Karena aspek sejarah Indonesia yang merupakan bekas wilayah jajahan Belanda yang bernama Hindia Belanda selama ratusan tahun memberi pengaruh atas sistem peradilan di Indonesia. Sementara itu, hukum agama terutama hukum syariat Islam juga diterapkan hingga taraf tertentu dalam hukum positif di Indonesia karena sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam. Hukum syariat di Indonesia umumnya hanya mengikat pada umat muslim dan lebih banyak mengatur aspek-aspek hukum perdata seperti dalam perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Hukum di Indonesia terbagi atas 5 bagian, yaitu 1. Hukum perdata, salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. 2. Hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur tentang penentuan tindak pidana, perilaku, tindak pidana, dan pidana atau sanksi. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana material diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pada pidana material. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHAP. 3. Hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum atau hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah dan negara hukum, warga negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam keadaan diam, artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari suatu negara tertentu atau sistem pemerintahan, sistem pemilu, dan lain-lain dari negara tertentu, tetapi lebih pada negara dalam arti luas. Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak. 4. Hukum adat. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah di Indonesia yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undang. 5. Hukum syariah. Hukum syariah di Islam di Indonesia pada umumnya hanya mengatur aspek-aspek hukum perdata di Indonesia seperti pernikahan Islam, pembagian warisan, dan lain-lain. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang menerapkan hukum pidana Islam dalam pengadilan agama setempat sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004. Baiklah teman-teman, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian serta informasi yang kurang lengkap dari kami. Sekian kami ucapkan terima kasih.